Kalau ada yang tidak setuju, silakan. Om Niko Yekwan, selamat sahabat Om. Kalau nggak setuju, silakan saudara, kita diskusi. Ya, sekarang saya coba mengajak saudara karena kebetulan 2 minggu yang lalu di dalam grup WA ada pertanyaan dari Maria Horara soal roh pendahuluan. Ya, kita tahu roh pendahuluan itu, ya, kita tahu roh pendahuluan itu kita dapatkan dari mana? Kita dapatkan dari tulisan Ellen G. White. Ya, mungkin boleh digeser Ana ke bawah sedikit. Nah, itu dia. Ya, kita lihat di sini. Dan sesudah berkata demikian, ya, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ya, ini roh yang kita baru pahami sekarang. Dulu kita belum pernah pahami, tapi sekarang kita sudah pahami ada kebenaran yang terbuka bagi kita. Ya, jadi artinya sebelum roh suci hujan akhir akan diberikan, Tuhan akan memberikan roh pendahuluannya. Dan roh pendahuluan ini Tuhan berikan di dalam murid-murid pada saat pendidikan 40 hari. Roh ini tidak diberikan di dalam pendidikan 3,5 tahun. Ya, Tuhan tidak berikan roh ini di dalam 3,5 tahun. Tuhan berikan di dalam 40 hari. Jadi kalau ini adalah contoh bagi calon-calon 144.000, maka kalau roh ini diberikan kepada contohnya, maka contoh saingannya juga harus diberikan roh yang sama. Ya. Mari kita baca sama-sama. Roh Kudus belum dinyatakan sepenuhnya, ya, karena Kristus belum dipermuliakan. Karunia roh yang lebih limpah tidak terjadi sampai sesudah kenaikan Kristus. Nah, jadi artinya kita bisa lihat ada dua roh, ya, roh yang diberikan belum sepenuhnya dan roh yang nanti diberikan dengan limpah, yang lebih limpah. Dan yang lebih limpah itu adalah roh yang sebagaimana yang kita sudah selama ini pahami. Tapi roh yang pendahuluan ini yang diberikan belum dinyatakan sepenuhnya, ini hal baru yang baru kita ketahui. Dan ini hanya diberikan kepada siswa di dalam kelas 40 hari. Siapa siswa 40 hari? Ya. Nah, tadi ada pertanyaan yang belum saya jawab dari sebagian orang yang tidak sebagian orang yang meremehkan tadi, ya otomatis ada sebagian orang lagi dong yang disebutkan di dalam pernyataan Nyonya itu. Lalu siapa yang sebagian orang yang memandang dosa itu benar-benar berbahaya? Siapa? Yaitu calon-calon 144.000. Siapa calon-calon 144.000? Sedangkan tadi kata-katanya itu Anda-Anda. Siapa dia? Ya, yang memandang dosa itu sesuatu yang berbahaya, ya, tidak meremehkan dosa itu. Siapa dia? Mereka masih tersembunyi. Jadi jawabannya siapa mereka yang dikatakan sebagian itu? Mereka adalah orang-orang yang sampai hari ini masih tersembunyi. Kita nggak bisa jawab itu saya. Karena terbukti kita masih bagian dari kata-kata yang tadi. Banyak kita membiasakan meremehkan. Kita masih orang-orang yang tidak mampu bertahan dengan segala kenyamanan-kenyamanan yang ditawarkan oleh dosa. Jujur, saya sendiri masih orang-orang yang masih jatuh bangun. Saya masih orang yang berjuang. Jadi kalau dibilang sebagian dari mereka yang memandang dosa itu sesuatu yang tidak memandang remeh terhadap dosa, tentunya saya belum masuk di dalam orang. Saya masih belajar untuk menuju ke sana. Ya, mari kita lanjut ya. Roh Kudus belum dinyatakan sepenuhnya karena Kristus belum dipermuliakan. Karunia roh yang lebih limpah tidak terjadi sampai sesudah kenaikan Kristus. Sampai sesudah kenaikan Kristus. Itu yang kita sudah selama ini pahami bahwa nanti roh suci hujan awal diturunkan setelah Yesus itu naik ke atas ya, sampai setelah Yesus naik ke surga. Ya, tapi ada Roh Kudus yang belum dinyatakan sepenuhnya, ini hal yang baru. Ya. Tetapi roh itu kini diberikan untuk maksud khusus. Nah, jadi roh itu kini diberikan, roh yang mana? Bukan roh yang sepenuhnya,
tapi roh yang belum dinyatakan sepenuhnya, atau dengan kata lain roh yang pendahuluan. Ya. Sebelum murid-murid dapat memenuhi kewajiban mereka yang resmi berhubungan dengan jemaat. Nah, jadi di dalam periode murid-murid masih berjuang, ya, sebelum murid-murid dapat sebelum murid-murid dapat memenuhi kewajiban. Jadi sebelum belum memenuhi kewajiban, kan memenuhi kewajibannya di ujung 40 hari. Jadi di dalam proses 40 hari ini, itulah roh Allah itu diberikan kepada murid-murid. Dalam tujuan apa? Nah ini dia, kita baca. Kristus mengembuskan rohnya kepada mereka. Ia sedang mengamanatkan kepada mereka suatu tanggung jawab yang suci. Dan ia ingin memberi kesan kepada mereka dengan kenyataan bahwa tanpa Roh Kudus, boleh geser anak, pekerjaan ini tidak dapat dilaksanakan. Nah, jadi artinya 40 hari ini tidak akan bisa dilaksanakan kalau nggak ada roh ini. Ya, roh ini dibutuhkan. Jadi jangan pernah kira bahwa teman-teman yang 3,5 tahun itu diajak bicara kok nggak bisa nyambung-nyambung sama kita. Itu penyebabnya karena ini. Karena roh ini nggak ada di mereka, tapi ada di kita. Dan juga hati-hati kalau di antara kita kok nggak ngerti-ngerti, ya kita nggak bisa membedakan antara kita dengan Wako Texas, dengan teman-teman Davidian lainnya. Kita sampai hari ini masih juga sama dengan mereka, nggak ada bedanya. Marilah nangislah saudara sebesar-besarnya, sekeras-keras. Karena artinya saudara itu tidak dibimbing oleh roh. Roh yang disebutkan oleh Ellen G. White. Ya. Mereka yang memiliki pekerjaan roh di dalam batin dan yang dalam hidupnya kehidupan Kristus ditunjukkan akan berdiri sebagai orang-orang yang mewakili untuk melayani guna kepentingan jemaat. Ya, itu yang biasa kita sudah paham. Oke, Ana boleh lanjut Ana. Ya, jadi kita perlu pahami bahwa ada roh lain ya yang Tuhan berikan terlebih dahulu di dalam pendidikan 40 hari sebelum roh yang dalam kapasitas sepenuhnya. Ya, yang berikutnya ini Ana, mari kita baca petunjuk Nyonya White. Nomor 3 kan? Ya, oh, ini Dela tuh. Aneh ke toilet. Tunggu nomor 3 masih kayak tadi gini ya? Tambah Ya, ya. ya. Yang 3A dulu deh. Bentar. Oh, 3A udah ya, 3B sekarang ya. Oke. Benar, benar, benar. Ya, Ini udah, kan udah. 3A udah, 3B. Ya, saudara-saudara kalau ada yang bingung, silakan ditanya. Karena ini makanan keras. Jadi saudara jangan berharap seperti makanan susu. Kalau makanan susu, saudara sambil merem, atau saudara pergi-pergi, saudara tidak ikutin 200 tahun pun juga nggak apa-apa. Karena besok saudara akan bisa mengimbangi. Pendeta-pendeta Advent punya khotbah. Tapi kalau makanan keras, saudara akan kesulitan kalau tidak mengikuti. Ya, Dela yang beda. Bukan yang ini, Del. Saudara-saudara, waktu bergerak terus. Ini materi saya cukup banyak. Mudah-mudahan cukup waktunya. B, Del. 3B. Nah, oke. Okay. Boleh digedein? Sekarang kita lihat dari petunjuk yang lainnya. Bukti pekerjaan roh. Ya. Jadi ini untuk menambah keyakinan kita tentang roh yang tadi yang disebutkan. Kenapa sih kok roh itu harus hadir? Di dalam pendidikan 40 hari pun juga kok perlu ada roh. Bukannya nanti aja di roh akhir zaman. Di dalam roh suci hujan air saja. Kenapa kok harus ada roh di dalam periode 40 hari? Mari kita lihat. Oke, Dela boleh geser yang dihitam-hitamkan aja deh. Oke, berhenti. Tidak ada keselamatan bagi dia yang memiliki agama
satu bentuk kesalehan yang sekedar. Kehidupan Kristen bukanlah satu modifikasi atau perbaikan dari kehidupan yang lama, tetapi merupakan satu perubahan sifat. Ada kematian bagi dosa dan diri sendiri, dan satu kehidupan baru menyeluruh. Perubahan ini hanya dapat dilaksanakan, dapat dijalankan oleh pengaruh dari Roh Kudus. Saudara-saudara sekalian, kenapa kok harus ada Roh Allah pendahuluan di dalam 40 hari? Kenapa Tuhan tidak berikan di dalam 3,5 tahun? Karena 3,5 tahun terbukti Tuhan kecewa. Murid-muridnya masih mementingkan diri. Ya, tetapi Tuhan dari pengalaman pendidikan 3,5 tahun, Tuhan melihat bahwa harus ada roh lain. Tidak bisa kalau dibiarkan begini saja pekerjaan Tuhan. Tuhan harus sedikit beri bantuan. Karena kalau manusia dengan keadaan yang seperti ini, nggak bisa dapatkan jumlah mereka yang 144.000. Jadi perlu ada sedikit dorongan, kekuatan. Nah itu dia. Yang tadi kita baca itu kira-kira demikian. Dan kenapa kok itu perlu? Ini kita dapat jawaban. Tidak ada keselamatan bagi dia yang memiliki agama, satu bentuk kesalehan yang sekedarnya. Jadi kalau beragama cuma sekedar-sekedar, nggak bisa. Makanya di dalam periode 40 hari ini Tuhan nuntut ya di dalam tulisan apa tuh dasar-dasar kepercayaan umat Davidien ya. Di sana kan Victor Luther kasih satu bagian yang namanya masa peralihan jabatan. Ya, kita udah bahas berapa kali saya sebutkan di dalam pelajaran Zoom-nya kita. Ya, di dalam masa peralihan jabatan itu, di sana Victor Luther mengingatkan bahwa kita harus sepenuhnya berangsur-angsur menyusut segala kepentingan kita sampai sepenuhnya hanya Allah. Ini artinya kita berhenti pekerjaan. Kita berhenti dari bekerja kita sehari-hari. Kenapa? Karena kita bekerja sehari-hari itu sama saja kita menjadikan Tuhan nomor 2. Kemarin saya udah bahas, kenapa kok kita harus meninggalkan pekerjaan? Karena dari orang itu bekerja dari jam 9 sampai jam 9 to 5, jam 9 sampai jam 5 itu tenaga diperas. Dan jam 5 sampai jam 9 malam kita tidur jam 9, ya, itu udah sisa-sisa tenaga. Mana mungkin kita bisa katakan, oh ini saya jadikan Tuhan yang utama, sedangkan kepentingan saya yang nomor 2. Mana mungkin dengan tenaga yang sisa-sisa bisa kamu jadikan Tuhan yang utama. Dari tenaga saja Tuhan udah tersinggung. Tuhan sudah cemburu dengan masalah tenagamu yang sudah terkuras habis dari jam 9 sampai jam 5 sore. Ya. Maka itu kita baca petunjuk Nyonya White. Ya, di dalam 40 hari dia bilang, tidak ada keselamatan bagi dia yang memiliki agama, satu bentuk kesalehan yang sekedarnya. Itu nggak bisa. Nggak bisa yang sekedarnya. Lalu harus bagaimana? Di dalam buku peralihan jabatan, apa dasar-dasar kepercayaan umat Davidien, di sana ditunjukkan bahwa kita harus sepenuhnya ya hanya untuk Allah. Ya, jadi artinya sejalan dengan kata-kata Nyonya White. Ya, dan untuk bisa mewujudkan itu, jawabannya adalah di sini. Kehidupan Kristen bukanlah satu modifikasi atau perbuatan dari perbaikan dari kehidupan yang lama, tapi merupakan satu perubahan sifat. Ada kematian bagi dosa dan diri sendiri dan satu kehidupan baru menyeluruh. Perubahan ini hanya dapat dijalankan oleh pengaruh dari Roh Kudus. Coba lihat, hanya melalui Roh Kudus perubahan yang begini ini bisa dilakukan. Perubahan apa tuh? Saudara sudah lihat betapa ekstrimnya perubahan yang Tuhan minta. Bukan modifikasi atau perbaikan. Jadi Tuhan nggak minta kita cuma sekedar-sekedar memodifikasi, merubah-rubah bentuk. Tapi sebenarnya masih yang kemarin. Tuhan nggak mau. Tuhan maunya bentuk perubahan yang radikal. Ya, suatu kehidupan baru menyeluruh. Coba bisa lihat perubahan baru menyeluruh. Perubahan ini hanya dapat dijalankan oleh pengaruh dari Roh Kudus. Boleh deh geser ya. Jadi inilah jawabannya. Kenapa Roh Allah itu dibutuhkan di dalam periode 40 hari? Karena itu nggak didapat di dalam 3,5 tahun. Satu pekerjaan yang dalam dan menyeluruh
ditempa dalam jiwa yang tidak dapat dilihat oleh dunia. Nah, jadi dunia nggak bisa lihat. Yang bisa lihat itu cuma Tuhan, ya, dan kita sendiri, ya, kita yang menjalankannya, ya. Oke, geser lagi. Ya, itu ada tertulis di dalam Signs of the Times, 8 Maret 1910. Boleh lanjut lagi, Del? Ya, Maria Horara mengikuti ya. Iya, Nah, Enco. ini kutipan yang lain lagi. Ya. Ini kita lihat diawali dengan kata-kata 1 Tesalonika 5 ayat 5. Kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kalau kita baca dari kata-kata anak-anak siang, 1 Tesalonika 5, itu diawali dari ayat 4. Ya. Kita ingat bahwa hari dan jam itu tidak ada yang tahu. Kita ingat ya kata-kata ini ya, 1 Tesalonika 5 ini. Hari dan jam itu tidak ada yang tahu. Tapi kalau kita baca lengkap ayatnya 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 5, ya, itu diceritakan bahwa tidak diketahui itu hanya untuk anak-anak kegelapan, tapi bagi anak-anak terang itu diketahui, ya. Maka jelas kata-kata ini berlaku bagi calon-calon 144.000, bukan bagi calon-calon binasa, tapi calon-calon selamat, calon-calon anak siang. Mari kita lanjut. Iya, ini kita baca yang hitamnya saja, nanti bisa dibaca sendiri ya. Iya adalah mencurahkan Roh Kudus kepada murid-murid agar mereka dapat disanggupkan bekerja sama dengan para perwakilan ilahi dalam membentuk kembali dan mengubah karakter manusia. Ini roh yang mana? Bukan roh hujan awal, bukan. Tapi ini roh pendahuluan yang tadi. Tujuannya apa? Karena roh dalam kapasitas penuhnya itu untuk mengajar, bukan untuk membentuk dirinya si murid-murid, tapi untuk membentuk dirinya murid-murid ini sesuai bacaan yang tadi. Ya, kita baca yang tadi, ternyata itu adalah kerjaannya dari roh pendahuluan. Ya, ini semua petunjuk-petunjuk Nyonya White harus kita rangkai. Nyonya White itu sayangnya tulisannya tidak di dalam satu tulisan, harus dikumpulin. Dan ini yang bikin sulit tuh begini. Jadi saya tadi coba ngobrol sama istri saya, kalau ada teman-teman yang sombong, ini cuma Enco aja, ngapain kalau Enco cuma baca aja, ya udah kita baca aja sendiri. Kalau ada yang meremehkan ya boleh-boleh aja, ya boleh-boleh aja, bebas-bebas aja. Tapi saudara amati, ini semua harus dirangkai karena ini mutiara-mutiara kececer. Dapatnya sebagian di sini, sebagian di sana, sebagian di sana. Kita nggak dapat di dalam satu buku utuh. 500 lembar bukunya Nyonya White, kita cuma dapat selembar yang bicara mengenai yang seperti ini. Jadi kalau Anda alergi dengan nubuatan berbicara, ya silakan saja. Seperti yang tadi di nubuatan berbicara tuh ada yang saya tegur, saya ingat, saya pancing untuk, ayo belajarnya seperti apa, kita juga ingin dengar, tapi tidak menjawab. Ya, jadi ini ciri-ciri orang yang meremehkan. Ya, ingat tadi kita udah lihat di dalam renungan pendahuluan dan kita udah bahas dari Yeremia yang menjatuhkan orang-orang di akhir zaman ini adalah apa? Meremehkan. Dan Tuhan sangat paham. Maka pekerjaan gulungan yang paling terakhir ini Tuhan bukakan bukan kepada nabi, tapi kepada penginjil gembala. Karena Tuhan mau nguji siapa orang-orang yang rendah hati, yang mau seperti anak kecil dalam belajar. Ia mencurahkan Roh Kudus kepada murid-murid agar mereka dapat disanggupkan bekerja sama dengan para perwakilan ilahi dalam, bukan dalam mengumpulkan buah-buah pertama dari orang-orang mati, ya, dari zamannya Yesus, tapi dalam membentuk kembali dan mengubah karakter manusianya. Jadi pribadi-pribadi murid-muridnya Yesus. Ini adalah Roh Kudus tersebut, bukan Roh Kudus dalam kepenuhan. Dela, boleh geser. Terus, akhir dari segala sesuatu sudah dekat. Allah sedang bekerja pada setiap pikiran yang terbuka untuk menerima pengaruh Roh Kudus. Jadi Tuhan kasih Roh Kudus ini bukan hanya untuk siswa 40 hari, tapi kepada siapa saja. Tapi nanti setelah orang-orang yang siapa saja ini menerima, dia akan masuk di dalam kelas 40 hari.
Karena lambang 40 hari ini adalah lambang perjalanan umat Allah, lambang persiapan. 40 hari, 40 tahun, 30 tahun, yaitu semua lambang-lambang dari prosedur pekerjaan Tuhan, pola pekerjaan Tuhan. Jadi Tuhan punya prosedur, punya langkah, punya tahapan. Ya, kita terus. Roh Allah sedang bekerja di hati orang-orang berdosa, bukan orang-orang suci. Ya, dan mereka yang merespon pada pengaruhnya akan menjadi terang di dunia. Ya, jadi yang merespon pada pengaruhnya akan menjadi terang di dunia. Nah, jadi yang merespon ini siapa? Otomatis orang-orang yang masih di dalam manusia yang berdosa tadi, masih orang-orang yang masih suka memanjakan meremehkan yang tadi, yang pertahanannya terhadap kenyamanan dosa itu masih ada, ya, tapi orang itu mau bertobat, ya, mereka ini merespon. Kalau dia merespon baru roh itu datang. Tapi kalau dia nggak mau merespon, kayak teman-teman kita udah posting, Tante Siana banyak posting tulisan-tulisan, itu nggak ada yang merespon, ya sudah, mereka nggak pernah jadi murid siswa 40 hari. Yang masuk di dalam siswa 40 hari hanya yang mau merespon. Ya, di mana-mana mereka terlihat maju untuk menyampaikan terang yang telah mereka terima kepada orang lain. Sebagaimana mereka telah lakukan setelah turunnya Roh Kudus pada hari Pantekosta. Ya. Nah, kita lihat di sini kata-kata sebagaimana mereka telah lakukan setelah turunnya Roh Kudus pada hari Pantekosta. Ya, ini pemahamannya nyawa. Jadi harus kita ingat, ya, kita sudah ingat bahwa waktu dulu kita belajar dari tongkat gembala jilid tanya jawab jilid 1 dan jilid 2 tentang interpretasi, ada interpretasi pendapat dan interpretasi kata-kata. Kita ingat ini Nyonya White dalam kapasitas bukan dalam ilham, bukan dalam khayal saya melihat, ini bukan kata-kata demikian, ini dicantumkan dalam bahasanya Ellen G. White, ya. Jadi mari kita baca lebih lengkap, ya. Di mana-mana mereka terlihat maju untuk menyampaikan terang yang telah mereka terima kepada orang lain. Jangan Anda anggap ini datang ke rumah-rumah. Sebagaimana kata-kata yang berikutnya, sebagaimana mereka telah lakukan setelah turunnya Roh Kudus pada hari Pantekosta. Ini akan dilakukan bagaimana? Nanti akan kita bahas yang lebih lanjut. Ya, caranya seperti apa? Ya. Dan ketika mereka telah membiarkan terangnya bersinar, nah ini dia. Dan ketika mereka telah membiarkan terangnya bersinar, jadi ada saat dia belum mendapatkan terang yang bersinar dalam kapasitas yang masih kurang, dan ketika telah membiarkan terangnya bersinar, maka mereka menerima lebih banyak lagi kekuatan roh. Lihat saudara, jadi artinya ada dua roh yang dalam cerita yang disampaikan dalam Rindu NRL. Ya, ada roh pendahuluan dan ada roh yang berikutnya, dan roh yang berikutnya ini lebih banyak lagi kekuatan roh. Bumi diterangi oleh kemuliaan Allah. Ya, jadi saudara sudah lihat ya, kita punya referensi untuk bicara tentang roh pendahuluan ini bukan hanya dari satu petunjuk, tapi kita dapat dari petunjuk-petunjuk yang Review and Herald sama tadi Signs of the Times. Ya, jadi kita bisa lihat ini semua adalah Tuhan memberikan rohnya untuk membantu. Ya, kalau kita tadi ke atas anak ya, Dela ke atas ya. Ini bawahnya habis ya, Del? Bawah habis ya? Oh ya, habis. Kita ke atas, kita lihat tadi dalam rangka apa roh itu diberikan. Nah, ini nih. Ntar dulu yang tadi, Del. Yang tadi, Del. Nah, ia mencurahkan Roh Kudus kepada murid-muridnya agar mereka dapat disanggupkan bekerja sama dengan para perwakilan ilahi dalam membentuk kembali dan mengubah karakter manusia. Jadi di dalam periode 40 hari ini Tuhan kasih rohnya itu untuk maksud pembenahan di dalam dirinya. Ya, bukan untuk membawakan pekabaran kepada orang-orang menggempur Yerusalem, tidak. Tapi dalam membangun pembangunan dan reformasi di dalam dirinya calon-calon 144.000. Ya, ini roh itu dimaksudkan itu. Kenapa? Karena Tuhan tuh kecewa 3,5 tahun Tuhan nggak berhasil. Ya, itu Yesus sendiri loh gurunya, bukan orang lain. Sedangkan kita tuh nggak pernah ketemu Yesus, nggak pernah ketemu Nyonya White, nggak pernah ketemu Victor Hugo. Kita cuma ketemu bukunya.
Jadi nggak heran kalau kita mungkin kualitas kita lebih gagal daripada 3,5 tahun. Ya, tapi Tuhan kasih roh tambahan, dan roh ini adalah pematangan, dan roh ini sangat sangat berkuasa untuk membentuk kita menjadi rasul-rasul yang benar-benar siap menjadi orang-orang pembawa roh suci hujan awal. Oke, yang lanjut yang berikutnya 3C. 3C, Del. Bagaimana Maria Horara? Ada komentar? Ya, Enco, yang jadi pertanyaan saya tentang roh mengampuni yang bisa apa yang mereka ampuni bisa diampuni juga di dalam sorga, dan apa yang mereka tidak ampuni tidak akan juga diampuni oleh Allah Bapa di surga. Itu yang jadi pertanyaan saya, apakah itu sudah diberikan juga pada saat sebelum kecurahan Pantekosta sepenuhnya, atau hanya setelah kecurahan Pantekosta? Oke. Hanya itu pertanyaannya, yang sebetulnya yang tadi Enco terangkan itu memang sudah saya ngerti. Ya. Maria, terima kasih Maria. Saudara tahu, teman semua, ya. Saudara tahu bahwa ada petunjuknya nyawa bahwa sebelum matahari terbenam kita sudah harus mengampuni segala atau dosa-dosa atau hal-hal yang menyakitkan dari orang lain. Ya. Saudara masih ingat itu? Saya yakin itu orang Advent sering juga ngajarin itu. Nggak usah orang Davidian. Ya. Nah, kira-kira maksudnya kita, apakah kita juga roh memaafkan itu juga ada di dalam periode 40 hari ini ataukah nanti? Bukankah itu merupakan tanggung jawabnya juga bagi kita? Dan itu juga merupakan hasil dari kegagalan 3,5 tahun. Ya, di mana masing-masing murid itu satu sama lain saling tes, masuk nggak suaranya? Masuk, Enco. Oke. Ya. Jadi saudara-saudara perhatikan di dalam pertengkaran murid-muridnya Yesus 3,5 tahun satu sama lain saling memperebutkan kedudukan, itu sampai Yesus harus merendahkan cuci kaki. Bukankah satu sama lain itu merasa diri lebih tinggi daripada yang lain? Bukankah itu menunjukkan bahwa mereka masih belum mempunyai rasa pengampunan kepada pelanggaran atau pada kekecewaan dari sikap-sikap orang lain? Sikap merendahkan hati itu belum ada. Ya, jadi merendahkan hati itu termasuk juga mengampuni. Kalau kita masih menyimpan pelanggaran dosa orang lain, kejahatan orang lain di dalam diri kita, artinya kita masih menyayangi diri kita. Dan itu harus diselesaikan di dalam periode 40 hari. Ya, 3,5 tahun terbukti tidak berhasil Yesus menghilangkan keadaan-keadaan yang seperti itu. Jadi termasuk mengampuni orang lain, itu juga harus berhasil kita menangkan di dalam 40 hari. Dan 40 hari itu sebagaimana kita pelajari, kita harus seperti Yesus. Kita lihat Yesus ada nggak mempunyai kebencian kepada orang? Ya, adakah Yesus mempunyai dendam terhadap orang-orang? Tidak ada. Yesus, bahkan orang-orang yang ikut serta menusuk Yesus pada saat Petrus itu khotbah, mereka ikut serta di dalam belajar bersama-sama Petrus, dan mereka masuk di dalam rombongan bersama-sama dengan orang-orang yang belajar yang beribu-ribu dengan roh suci hujan awal. Itu menunjukkan apa? Yesus tidak punya dendam. Maka kita juga harusnya dari 40 hari ini, makanya kita dibilang tidak boleh cuma modifikasi. Kita harus sepenuhnya berubah, karena kalau modifikasi kita ini punya dendam tuh. Kita punya punya kesal sama saudara A, saudara B, kita nyimpan terus kekesalan. Siapa sih yang tidak ada orang yang benar-benar sempurna ikhlas? Saya nggak pernah lihat ada orang yang benar-benar sempurna ikhlas. Ya, nah di dalam periode 40 hari ini, walaupun itu perjuangan yang sulit, itu pun juga harus kita kalahkan. Kita harus menang terhadap semua dendam-dendam kita. Ya, kira-kira demikian. Nah, roh ini akan bantu. Kalau tanpa roh ini hasilnya ya kayak murid-muridnya Yesus, masih gontok-gontokan satu sama lain, ya.
Satu sama lain masih gontok-gontokan, ya. Nah, di dalam dengan adanya roh Allah ikut bantu ini, ya, melalui roh ini mau bersatu dengan roh kita, maka kita punya power untuk mengatasinya. Oke, sekarang kita baca yang berikutnya. Nah, murid-murid memikirkan tentang kuburnya yang kosong dan meratap serta menangis. Ya, kita lihat di sini. Kita lihat ya, murid-murid memikirkan tentang kuburnya yang kosong dan meratap serta menangis. Ya. Kabar tentang kebangkitan Kristus sangat berbeda dengan apa yang mereka harapkan, sehingga mereka tidak dapat mempercayai. Pada hemat mereka, kebenaran hal itu terlalu sukar diterima begitu saja. Ya, kita lihat mereka telah mendengar banyak tentang ajaran dan apa yang dinamakan teori ilmiah dari orang-orang Saduki. Sehingga kesan yang diberikan pada pikiran mereka tentang kebangkitan sangatlah samar-samar. Mereka hampir tidak mengetahui apa makna kebangkitan dari antara orang-orang. Mereka tidak sanggup menerima hal yang besar itu. Ya. Apa yang saya mau tunjukkan kepada saudara dari bacaan ini? Saya mau menunjukkan bahwa ketika kebenaran itu terbuka, akan ketemu ada jenis dua orang. Ya. Yaitu apa? Sama halnya kayak contoh ini. Ya, peristiwa Yesus ini menimbulkan dua contoh orang. Ya, ada yang siap bersedia mengikuti kebenaran yang berkembang dan ada yang tidak siap. Ya, tidak siap mengikuti kebenaran yang berkembang. Dia masih berhenti dengan pengetahuan-pengetahuannya yang dahulu. Walaupun kebenaran gulungannya sudah terbuka. Ya, dalam contoh gambaran ini. Ya, gulungan sudah kebenaran sudah terbuka, tapi mereka masih tetap. Ya, kita tidak melihat kepada lanjutan ceritanya. Kalau kita baca lanjutan ceritanya, murid-murid ini semuanya jadi murid 100 apa menjadi buah-buah pertama dan semuanya pada akhirnya menerima kebenaran yang berkembang. Tapi dalam cerita ini kita ditunjukkan bahwa kenapa kok orang-orang ini awalnya tidak mau menerima, ya. Kenapa dia tidak mau menerima? Karena apa? Mereka telah mendengar banyak tentang ajaran dan apa yang dinamai teori ilmiah dari orang-orang Saduki. Jadi kita baca di paragraf yang atas. Kabar tentang kebangkitan Kristus sangat berbeda dengan apa yang telah mereka harapkan. Sehingga mereka tidak dapat mempercayainya. Nah, jadi yang mereka harapkan ini jadi mereka pegang selamanya. Dan pengetahuan yang mereka pegang selamanya itu yang bertentangan dengan gulungan kebenaran yang makin berkembang, ya itu dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh pengetahuan dari orang-orang Saduki. Jadi kalau ini dijadikan contoh dan contoh saingan, maka kira-kira apa, saudara-saudara sekalian? Kira-kira apa pengetahuan apa yang tidak mau mereka beranjak daripada pemahaman yang mereka sudah kuasai? Apa itu? Yaitu salah satunya gulungan kebenaran tentang time setting. Jadi kebenaran tentang time setting kita sudah sampai paham bahwa bukan hanya tahun, kita sudah sampai di bulan dan kita sudah sampai di tanggal. Bahkan kita juga sudah tahu sampai di jam. Ya. Tapi teman-teman kita, ya, mereka tidak mau beranjak dari pemahaman yang sudah mereka punya selama ini. Dan saudara tahu, pemahaman itu bukan dipengaruhi oleh Victor Rutek. Memang Victor Rutek dia tidak mengetahui sampai di saat itu ketika ia meninggal. Tidak tahu sampai pembukaan nubuatan sampai gulungannya sejauh yang seperti kita tahu. Tapi pada dasarnya dia bukan dipengaruhi oleh Victor Rutek. Tapi pada dasarnya dia dipengaruhi oleh apa? Oleh pemahamannya orang Saduki dalam contoh ini. Kita lihat aja pada saat kita bertempur dengan orang Advent, ternyata referensinya Waco Texas waktu dia debat kita dengan kita itu juga referensi yang dipakai oleh orang-orang Advent pada saat dia mempersalahkan time settingnya kita. Kalau begitu, referensi yang dipegang oleh orang-orang Waco Texas ini bukan referensinya Victor Utek, tapi itu referensinya orang Saduki. Begitu, ya. Oke, dah. Biasa Ana ya. Kita baca yang dihitam-hitamkan aja.
Kayaknya itu ya. Oke, ya. Ya, kira-kira demikian ya. Ini tentang untuk jawaban kepada pertanyaannya Maria Horara kemarin. Yang berikutnya, Ana boleh tampilkan yang keempat apa ya? Aku lupa. Nah, sekarang kita menjawab tentang pekerjaan-pekerjaan itu nanti bagaimana, ya? Pekerjaan membagi-bagikannya itu apakah dari rumah ke rumah atau bagaimana? Nah, di dalam kutipan yang berikutnya nih, mari kita lihat jawaban. Dan ini juga sekaligus saya menjawab pertanyaannya Tante Siana kemarin. Ada di dalam grup, Tante Siana bertanya soal tentang bagaimana kita bekerja. Ya. Kemarin kan kita juga belajar tentang apa pengalihan jabatan ya dari buku kepercayaan-kepercayaan dasar umat Davidian. Di sana kan kita dibilang menyusut sampai seluruh kepentingannya hanya bagi Allah. Ya, terus kita pindah ke desa, ke tempat yang terpencil. Nah, pertanyaannya, lalu bagaimana pekerjaan kita membagi-bagikan? Apakah berhenti? Kita nggak perlu bagi-bagi, ya. Lalu bagaimana caranya kalau kita cuma di dalam tempat yang terpencil, kita nggak kemana-mana? Lalu cara kerjanya bagaimana? Ya, kalau kita tetap juga harus pergi ke sana ke sini, bukankah itu nambah biaya dan segala macam? Ya, lalu bagaimana nih? Nah, ini dia. Kita lihat. Ya, mari kita baca perlahan-lahan. Mudah-mudahan waktunya cukup ya. Ya, kita lihat. Yang pertama kita baca karunia kesanggupan. Ya, kita lihat dikasih apa ke atas dulu, Ana? Ada nggak atas? Oh nggak ada ya. Ini udah paling atas. Ya. Oh ya, paling atas ya. Jadi yang pertama kita baca dulu dikasih karunia kesanggupan. Jadi terhadap banyaknya kesulitan-kesulitan karena ketakutan, kekhawatiran. Nanti kalau kita berhenti kita kerja bagaimana, kita punya uang di mana, kita makan bagaimana, ya. Ini kita baca di dalam petunjuknya Nyawet dari dua kutipan ini. Tuhan akan mengaruniakan kesanggupan bekerja kepada setiap pria dan wanita yang mau bekerja sama dengan kuasa ilahi. Jadi Tuhan mengaruniakan kesanggupan bekerja kepada setiap pria dan wanita yang mau bekerja sama dengan kuasa ilahi. Ya dikasih kesanggupan. Kalau kita mau kerjasama, tapi kalau kita nggak mau, cuma maunya pakai cara-cara sendiri, ya seperti yang saya cerita orang Advent tuh banyak yang sudah pindah ke gunung, tapi dia kan tidak bekerja sama dengan kuasa ilahi. Dia pindah ke gunungnya ya dengan kemewahan-kemewahannya dia. Dia malah bangun villa di sana. Ya, nah, kalau itu dia Tuhan nggak kasih karunia kesanggupan kepada mereka. Segala talenta yang diperlukan, keberanian, ketabahan, iman, dan kebijaksanaan akan datang bila mereka mengenakan perisai Allah. Ya, ingat ini jalan Allah yang tadi kita baca di renungan ya, yang tadi Oi bilang bahwa ini proses, ya bukan hasil akhir. Hasil akhirnya nanti menggembirakan. Jalan Allah itu hasil akhirnya menggembirakan, tapi di dalam prosesnya ya kayak gini. Segala talenta yang diperlukan keberanian dan ketabahan itu Tuhan kasih akan karuniakan kesanggupan. Artinya apa? Penderitaan yang ada di depan kita. Jadi kata-kata renungan pendahuluan yang tadi itu jangan kita pahami secara permukaan, secara sempit, ya. Itu kata-kata itu berlaku untuk di hasil akhirnya. Kalau di prosesnya kita tuh menderita. Ini kata-kata Nyonya Wet ini udah menunjukkan bahwa kita tuh akan diberi kesanggupan. Kenapa kok harus dikasih kesanggupan? Karena kita akan menderita. Jadi untuk menghadapi penderitaan itu kita dikasih kesanggupan. Jadi siapa bilang dia mengikuti jalan Allah itu menggembirakan seperti di renungan pendahuluan. Itu salah, itu hasil akhirnya. Makanya jangan membaca Nyonya White itu seperti apa adanya. Kalau baca Nyonya White apa adanya, jadilah saudara-saudara orang-orang Pantekosta. Karena Nyonya White itu dalam menulis banyak yang masih dipengaruhi oleh Paulus, pemahaman-pemahaman Paulus yang indah-indah. Padahal periode kita yang paling akhir ini nggak ada keindahan di dalam prosesnya, tapi indahnya adalah di hasil akhirnya. Ya, tidak ada umat Allah yang di dalam prosesnya gembira. Coba baca dari Adam dan Hawa, nggak ada yang semua prosesnya gembira, semua prosesnya susah dan hasil akhirnya baru gembira.
Tapi yang kita baca tadi seakan-akan prosesnya. Sehingga orang-orang Pantai Kosta banyak yang bersyukur kepada Tuhan setelah saya menerima Yesus. Ekonomi saya meningkat. Mereka melihat dari proses. Makanya nggak ada orang yang mau terima tongkat gembala. Karena dia lihat orang-orang pemegang tongkat gembala miskin semua. Ya, hidupnya penuh kesulitan. Nggak ada yang semakmur orang-orang Pantai Kosta. Ya, kita lanjut. Pekerjaan besar harus dibuat di dunia ini. Kita ini dan agen-agen manusia pasti akan menerima panggilan itu. Dunia harus mendengar amaran ini. Apabila panggilan datang, siapakah yang akan aku utus dan siapakah yang mau pergi? Jawablah dengan jelas, inilah aku, utuslah aku. Ya, jadi kita nggak usah lagi ragu-ragu kalau pada saat dulu dipanggil sama Tuhan, nanti dulu deh, besok dulu lah, saya masih begini aja. Kayak tadi yang kita baca di renungan pendahuluan, kita banyak yang masih meremeh-remehkan atau menunda-nunda. Ya, tapi dengan kita sudah baca ini, ya, jadi kita harus ingat bahwa Tuhan akan mengasih karuniakan kesanggupan. Ya. Tuhan akan mengaruniakan kesanggupan. Ya, ini janji Tuhan. Kita tagih janji Tuhan kalau kita sudah menjalankan bekerja sama dengan kuasa ilahi. Kita terus. Para penonton yang tidak peduli, ini penonton ini terjemahannya ya, mungkin para orang-orang yang melihat yang tidak peduli, mungkin tidak menghargai atau tidak melihat pentingnya pekerjaan Anda. Jadi orang-orang di sekitar kita tuh tidak melihat, tidak menghargai, ya, tidak memandang pekerjaan Anda itu penting. Ya, mereka menganggap pekerjaan Anda mendatangkan kerugian. Jadi mereka melihat loh, berhenti dari pekerjaan, gaji udah sekian sekian besarnya kok ditinggalkan, pekerjaan karir sudah puluhan tahun dipertahankan kok ditinggalkan. Itu dari kacamata mereka satu kerugian, satu kehidupan yang tidak dihargai dan penuh pengorbanan. Jadi kacamata mereka itu pengorbanan. Tetapi para pelayan Yesus melihatnya dalam terang yang bersinar dari salib. Ya, jadi umat Allah tuh melihatnya dari kebenaran, tidak lihat dari kacamata orang-orang yang di sekitar. Pengorbanannya akan terlihat kecil dibandingkan dengan pengorbanan Tuhan dan ia tenang mengikuti jejak. Ya, jadi kita harus bukan dalam penderitaan mengikuti penderitaan. Kita berhenti terus kita pindah ke tempat yang terpencil, bukan dengan merengut-perengut, dengan marah-marah, ya, bukan, tapi harusnya dengan kegembiraan. Ini petunjuknya nyawa. Prakteknya ya kita harus berjuang. Ya. Nah, yang berikutnya pekerjaan di dalam periode 40 hari itu bagaimana? Apakah kita nggak usah bagi-bagi lagi atau bagaimana? Ya, kalau kita lihat dari pengalamannya Yeremia, lambang 40 harinya 40 tahunnya Yeremia, kan kita tahu Yeremia itu apa lambang 40 harinya 40 tahunnya Yeremia ini bukan dengan sama apa berbeda dengan 40 tahunnya Musa atau 30 tahunnya Yohanes Pembaptis karena 40 tahunnya Musa, 30 tahunnya Yeremia, apa 30 tahunnya Yohanes Pembaptis jelas-jelas untuk pembangunan dirinya sendiri. Tapi dalam cerita Yeremia kita lihat bahwa Yeremia ditugaskan untuk membawakan pekabaran, ya, mentobatkan orang-orang Israel atau orang-orang Yehuda dua suku, ya, melalui rajanya Sedekia. Ya, saudara nanti bisa baca di dalam ceritanya. 2 minggu yang lalu sudah kita baca. Ya, jadi dalam cerita itu dikasih lihat bahwa di dalam masa persiapan, yaitu di dalam 40 hari, kita pun juga tetap masih bertugas untuk membagi-bagikan kebenaran, memunculkan mereka yang masih tersembunyi, ya, jadi memunculkan mereka yang masih tersembunyi. Tapi caranya bagaimana? Nah, kita baca dari Ellen G. White. Ya, yang pertama kita lihat, ya, dan masanya akan datang bila buku-buku ini akan dicari dan dibaca. Nah, ya kita lihat dari Nyonya White. Kalau begitu, ya dalam 40 hari ini kita harus terus bagi-bagikan buku. Ya, nah apakah kita perlu datang ke rumah-rumah, datang ke gereja-gereja? Apakah cukup dengan tinggal 2 tahun ini kita bisa mencapai seluruh gereja di dunia? Ini bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Bisa? Apakah efektif kira-kira kata-kata ini? Ya, kita terus. 1.000 orang akan ditobatkan. Nah, itu ya.
Akan muncul orang 1.000 sehari yang akan ditobatkan. Nah, ini dari apa? Kita lihat. Di mana kebanyakan dari mereka diyakinkan pertama sekali dengan membaca terbitan kita. Jadi terbitan kita itu yang akan mencapai mereka. Akan memunculkan mereka yang masih tersembunyi. Ya, kita terus. Bahkan bagian dari risalah atau pamflet pun harus dianggap sesuatu yang berguna. Ya, jadi buku-buku itu penting, selebaran-selebaran, ya, khotbah apa singkatan-singkatan pelajaran ringkas dari Zoom kita itu juga penting, katanya Nyonya White. Itu semua adalah memunculkan mereka yang tersembunyi. Kita baca yang berikutnya. Jemaat akan muncul laksana fajar mereka indah bagaikan bulan purnama bercahaya bagaikan surya dahsyat seperti bala tentara dengan panji-panji. Ya, kita terus. Tidak ada waktu untuk disia-siakan. Kita mengemban pekerjaan penting dan jika kita hamba yang lalai, kita akan kehilangan pahala surga. Tetapi hanya sedikit yang mempunyai pandangan luas tentang apa yang dapat dicapai dengan menyiarkan terbitan kita secara pribadi dan bijaksana. Jadi kita harus bagi terus. Waktunya telah tiba bahwa sebagian besar pekerjaan ini harus dilakukan oleh para penginjil literatur. Saudara tahu penginjil literatur itu artinya apa? Penjual-penjual buku. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apa iya kita harus datang ke gereja-gereja? Apa iya kita harus datang membagi-bagikan buku kita ke rumah-rumah orang Advent? Cukupkah dalam 2 tahun ini kita mencapai seluruh gereja-gereja Advent? Ya, kira-kira cukupkah? Mari kita dapat petunjuknya dari Nabi Juru Kabar Allah yang paling terakhir. Ya, mari kita baca. Karena masa dan Injil sudah berada pada jamnya yang terakhir dan pekerjaan dengan sendirinya merupakan bidang yang amat luas dan penting, tetapi singkat sekali waktunya, maka Allah telah mengilhami manusia untuk menciptakan dan membangun berbagai macam alat dan mesin penghemat waktu dan tenaga yang bekerja secara ajaib. Ya, yang menguasai bumi, yaitu keajaiban yang sudah akan membingungkan imajinasi dan menurunkan kepercayaan generasi-generasi yang terdahulu. Ya, meskipun abad-abad sebelumnya itu dia yang tinggi dan maha tinggi yang mendiami kekekalan mengatakan, tetapi akan dikau hai Daniel tutuplah semua perkataan itu dan meteraikanlah kitab itu bahkan sampai kepada akhir zaman. Banyak orang akan berlarian pergi dan pengetahuan akan dipertambahkan. Pembina Gedung Putih halaman 38. Saudara-saudara sekalian, saudara lihat antara dua tulisan ini. Ada tulisan Ellen G. White, ada tulisan Victor Hutek. Bagaimana Anda saudara memandangnya? Adakah saudara abaikan yang kedua? Atau saudara abaikan yang pertama? Saudara amati Davidiannya kita dengan Davidiannya waktu. Adakah Davidian waktu melaksanakan yang kedua ini ataukah dia melaksanakan yang pertama? Harusnya seperti apa terhadap dua pernyataan dua nabi yang berbeda ini? Bolehkah kita abaikan yang satu dan kita junjung tinggi yang satunya? Tidak ada petunjuk Nyonya White mengizinkan. Petunjuk roh nubuat Victor Hutef juga tidak mengizinkan kita mengabaikan satu tulisan. Kita harus menggabungkan kedua tulisan. Lalu bagaimana? Ya, jawabannya adalah karena kita adalah orang-orang akhir zaman dan kita adalah Elia akhir zaman. Ya, mungkin atas saja, nah yang atas saja ini catatan nanti untuk bisa dibaca sendiri. Oke, sampai di situ aja dulu, Ana. Jadi karena kita adalah Elia akhir zaman, kita adalah barisan-barisan terdepan yang katanya John Laleno vanguard, ya. Maka otomatis karena kita adalah hasil dari orang-orang yang dimunculkan untuk mempersiapkan jalan, maka kita harus mengikuti petunjuk yang disampaikan oleh Victor Hutek. Bukan kita mengabaikan Nyonya White, tapi kita mengikuti petunjuk Victor Hutek untuk memahami apa yang disampaikan oleh Nyonya White. Saudara-saudara, kenapa Nyonya White tidak bicara tentang Facebook? Kenapa Nyonya White tidak bicara tentang bank data? Ya, melalui Instagram, melalui Facebook, atau melalui yang aplikasi yang lain. Kenapa Nyonya White nggak bicara itu? Karena di zaman Nyonya White itu tahun 1915, listrik aja baru ditemukan. Mobil aja masih sedikit. Jadi teknologi sangat-sangat kurang.
Jadi kalau Nyonya White bicaranya hanya buku-buku yang bisa menjadi referensi untuk membangunkan, memunculkan mereka yang tersembunyi, ya itu wajar, ya. Nah, berikutnya setelah Victor Houteff datang, Victor Houteff memberikan, memperkaya, menambahkan kekurangan Nyonya White tersebut. Ya, Victor Houteff memberitahukan bahwa pekerjaan yang paling terakhir ini, ya, kita baca lagi tuh. Di masa dan Injil sudah berada pada jam yang terakhir. Jadi Nyonya White belum di jam yang terakhir, makanya Nyonya White kata-katanya demikian. Tetapi ketika sudah kita tiba di jam yang paling terakhir, dan pekerjaan dengan sendirinya merupakan bidang yang sangat luas dan penting, tetapi singkat sekali waktunya, yaitu tinggal 2 tahun, maka Allah telah mengilhami manusia untuk menciptakan dan membangun berbagai macam alat dan mesin penghemat waktu dan tenaga yang bekerja secara ajaib. Victor Houteff nulis ini, dia juga nggak tahu komputer itu kayak apa. Karena di zamannya dia, komputer juga belum berkembang. Artinya, Victor Houteff di dalam penulisan ini adalah penugasan kepada dia untuk memberikan ramalan bagaimana penyelesaian pekerjaan di akhir. Jadi yang tidak ditulis oleh Nyonya White ditulis oleh Victor Houteff. Jadi dengan kita mengkombinasikan Nyonya White dan Victor Houteff, kita sekarang jadi paham yang dimaksud Nyonya White dengan buku-buku kita taruh di rumah-rumah. Bukan kita datang ke rumah-rumah. Karena kita nanti kan ditugaskan juga di dalam 40 hari ini tempat yang terpisah, terpencil. Ya, kita kan dalam karantina, tempat yang diasingkan. Lalu bagaimana caranya kita menjalankan perintah Nyonya White itu? Jawabannya adalah yang dari Victor Houteff, yaitu kita membagi-bagikan seperti yang Tante Siana sudah lakukan dan teman-teman semuanya juga sudah lakukan. Jadi melalui cara-cara demikian dan melalui teknologi, di mana sekarang ini teknologi translator juga udah luar biasa. Dalam hitungan detik, orang kalau sudah membaca ada tulisan bahasa Inggris, dia bisa rubah ke dalam bahasa Indonesia, bisa rubah ke bahasa Jerman, dia bisa rubah ke bahasa Perancis, bisa rubah kemana-mana. Yang mana teknologi pengetahuan seperti itu tidak akan pernah diketahui di zamannya Nyonya White dan Victor Houteff. Dan kacamata dari orang-orang di zaman itu adalah pekerjaan yang ajaib, ya, dan membingungkan, menurunkan kepercayaan generasi yang terdahulu. Ya, jadi kalau orang-orang yang terdahulu itu dibangkitkan, seperti yang nanti di di mana itu jam 1/2 jam itu kan ada nanti yang bangkit, nah, ya, nah itu nanti orang-orang itu ada yang kebingungan, lihat, kok ini kok gini, kok gitu. Zamannya dia aja listrik nggak ada kan. Kayak orang-orang yang pernah menusuk Yesus itu nanti kebingungan melihat semua kemajuan-kemajuan teknologi. Kira-kira demikian. Ya, bawah lagi ada, Ana? Habis. Ya, ya, yang berikut. Ini jamnya ini sekali ya. Ya, oh, udah ya. Ya, sekarang ini saya coba ngajak saudara untuk melihat satu petunjuk. Ya, ini kita studi kasus. Ya, sekarang kita coba lihat. Ada petunjuk di dalam tulisan Victor Houteff, tulisan Nyonya White, yang mengambil dari penjelasan tentang Yesus muncul dari kota yang tidak pernah ada yang baik, ya, Nazaret. Ya, kita nggak usah baca lengkap. Jadi di dalam ceritanya Yesus itu lahir, ya, 30 tahun pertama dari kehidupan Kristus dijalani di desa Nazaret yang tak terkenal. Para penduduk desa ini terkenal dengan kejahatan mereka. Oleh sebab itu Nathanael bertanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Dengan pengecualian dari cerita singkat tentang penyertaan orang tuanya ke Yerusalem, kita hanya memiliki pernyataan sederhana saja.
anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih Allah ada padanya. Karunia Allah ada padanya. Anak-anak dan orang muda seringkali berada dalam keadaan di mana lingkungan sekitarnya tidak mendukung kehidupan seseorang Kristen. Dan mereka agak cenderung menyerah pada godaan dan membuat lingkungan yang tak mendukung itu menjadi alasan untuk berbuat dosa. Kristus menempatkan kakinya di jalan yang paling tidak mulus. Ia tidak menjalani kehidupan mewah dan bermalas-malasan. Orang tuanya miskin, tergantung pada kerja keras setiap hari untuk bertahan hidup. Oleh sebab kehidupan Yesus adalah miskin, penyangkalan diri, serta kekurangan. Ia bersama orang tuanya sama-sama menjalani kehidupan yang rajin bekerja. Tak seorang pun terpanggil menurut tabiat Kristus yang sempurna di bawah keadaan yang lebih buruk dari yang dijalani oleh Juru Selamat kita. Fakta bahwa Kristus hidup 30 tahun di Nazaret, di mana banyak orang menganggap suatu keajaiban bila ada hal yang baik berasal dari kota itu, merupakan satu teguran bagi orang muda yang menganggap bahwa karakter keagamaan mereka harus disesuaikan dengan keadaan. Jika lingkungan orang muda tidak menyenangkan dan sangat buruk, banyak orang membuat ini sebagai alasan untuk tidak menyempurnakan tabiat Kristus. Teladan Kristus akan menegur pemikiran bahwa pengikutnya tergantung pada tempat, nasib baik, atau kesejahteraan agar mereka bisa menjalani kehidupan yang tanpa dosa. Ya, kita nggak usah baca seterusnya. Intinya sudah kita dapatkan. Ya, jadi saudara bisa jadi benar, bisa jadi orang baik, bisa meninggalkan semua pelanggaran hukum, bisa melepaskan dari bertahan daripada kenyamanan dari apa tadi itu apa pelayanannya apa tadi ya yang di perenungan pendahuluan ya kita bisa tinggalkan semuanya itu ya itu tidak bisa kita menjadikan sebuah karena tempat kita karena keadaan ekonomi kita atau keadaan fisik kita atau apapun juga dalam tulisan pengalamannya Yesus ini itu tidak boleh menjadi satu alasan ya katanya dia tidak boleh menjadi suatu pemaafan ya jadi tetap Tuhan menuntut yang sama walaupun kamu berada di dalam keadaan yang bagaimana Tuhan menuntut yang sama ya jadi kalau begitu betapa sulitnya perjuangan kita karena Tuhan nggak mau memaklumi semua kesulitan-kesulitan kita dan tantangan-tantangan kita lalu bagaimana ya mari kita baca yang berikutnya. Ya. Jadi kita harus tetap menang dengan segala keadaan. Alasan mengapa banyak orang yang mengaku Kristus tanpa murid Yesus jatuh ke dalam pencobaan yang menyedihkan adalah bahwa mereka tidak memiliki pengetahuan yang benar tentang diri mereka sendiri. Disinilah letak kelemahan Petrus yang dengan mudah digoncang musuh. Ya, saya hubungkan antara pengalamannya Yesus ya tuntutan-tuntutan Tuhan bahwa untuk tidak boleh punya maaf ini saya hubungkan dengan cerita Petrus. Kenapa? Karena kita ini adalah Petrus akhir zaman. Dan yang membuat Petrus itu jatuh karena apa? Karena dia tidak mengenali dirinya. Ya, dia tidak mengenali dirinya. Mereka tidak memiliki pengetahuan yang benar tentang diri mereka sendiri. Disinilah letak kelemahan Petrus yang dengan mudah digoncang. Jadi kita lihat kalau Petrus tidak bisa mengenali dirinya, maka kita pun juga kalau Petrus diwajibkan untuk mengenali dirinya, maka kita juga diwajibkan untuk mengenali diri kita sendiri. Kita nggak perlu mengenali orang lain. Kita sudah baca yang 2 minggu yang lalu, Petrus sibuk mengenali diri orang lain. Sibuk memperhatikan Yohanes. Ya, dia tidak memperhatikan dirinya sendiri. Padahal masalah yang membuat dia jatuh adalah karena dia tidak mempunyai pengetahuan tentang dirinya. Ya, ini yang dikoreksi sama pengalaman Petrus ini diberikan kepada kita menjadi sebuah koreksi. Kita lanjut. Ana? Nah ini ya kita baca lagi. Ini sudah kita baca 2 minggu yang lalu, tapi saya coba hubungkan dengan petunjuk yang tadi di atas.
Dalam kejatuhan Petrus, di hadapan kita terletak masalah individu kita sendiri. Sama seperti yang Petrus lakukan. Banyak yang mengaku mengikuti perintah Allah, justru menjadi mencemarkan dan mencela sahabat terbaik mereka. Jadi kejatuhan kita itu pada dasarnya malah menjelekkan nama Tuhan. Ya, jadi di hadapan kita terletak masalah individu kita sendiri. Jadi jangan kita menyalah-nyalahkan orang sebagaimana yang kita sudah pelajari 2 minggu yang lalu. Kita terus. Kepercayaan dirilah yang telah menyebabkan dia gagal, dan kejahatan yang sama inilah yang sekarang bekerja dalam hati manusia. Ya, satu-satunya keselamatan kita adalah berjalan dengan rendah hati bersama Allah. Ya. Jadi dalam cerita ini kita disuruh belajar dari Petrus. Coba ke kesimpulan anak. Walaupun dari petunjuk pengalaman Yesus tidak mengizinkan kita untuk beralasan mengenai tempat kita berada, namun kutipan lainnya dari pengalaman seorang Petrus menolong kita untuk kenalilah diri kita sendiri. Renungkanlah kejatuhan Petrus. Adakah saya lebih cenderung seperti Yesus, ya, yang mampu dalam keadaan apapun kita bisa berdiri, kita bisa bangun, ya, dalam keadaan segala kekurangan kita toh juga bisa menjadi penurut. Ya, kita kenali diri kita. Ya, apakah saya lebih cenderung seperti Yesus ataukah saya seperti pribadi Petrus? Ya, kalau saudara adalah orang yang seperti Petrus, ya, kalau saudara mengenali diri Anda seperti Petrus, yang percaya diri, merasa diri istimewa, beda dari yang lainnya, merasa mampu dan kuat pada saat hantaman gelombang belum datang, ya, maka perintah berpisahlah kamu dari dunia. Jangan lagi menjamah barang yang keji. Pergilah kamu dari kota besar. Tinggallah kamu di tempat yang terpencil, terpisah dari pengaruh kota dan memungkinkan kamu bergaul dengan Tuhan. Boleh geser, Ana? Ana? Kesemuanya adalah perintah karena Tuhan lebih mengenal kita daripada kita sendiri. Ya. Jadi karena Tuhan lebih mengenal kita daripada kita, maka Tuhan memberikan perintah-perintah, ya, untuk kita pergi terpisah dari dunia, tidak menjamah barang yang keji, pergi kamu dari kota besar, tinggal di tempat yang terpencil, terpisah dari pengaruh kota dan memungkinkan kamu untuk bergaul dengan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan lebih mengenal kita, ya, yaitu apa? Kita itu adalah cenderung contoh saingan kepada Petrus, bukan contoh saingan kepada Yesus. Ya, jadi kita semuanya ditugaskan untuk berpisah karena kita bukan contoh saingan daripada karakternya Yesus. Kita cenderung sekarang ini adalah karakternya Petrus. Maka petunjuk-petunjuk ini semua diberikan adalah untuk kepentingan kita. Ya, bukan untuk menjerumuskan kita, tapi untuk kepentingan kita, bagaimana kita memenangkan diri kita supaya kita layak menyandang roh suci hujan air. Ya, karena ya, ini pindah ke desa, ya. Saudara-saudara sekalian, saya mau coba menjawab teman-teman yang kemarin sempat bertanya. Kalau tidak pindah ke desa, lalu bagaimana? Kalau misalnya fisik kita sudah tua atau kita tidak kuat, terus ekonomi kita juga tidak bisa, tidak membantu. Karena di sini kan keluarlah dari kota-kota sesegera mungkin dan belilah sebidang tanah di mana engkau dapat berkebun. Nah, belilah sebidang tanah artinya kita perlu ada tunjangan dari ekonomi. Nah, lalu bagaimana kalau kita kondisinya kita tidak memungkinkan, misalnya fisik kita atau ekonomi kita tidak bisa menunjang, lalu bagaimana? Apakah tidak dimungkinkan? Apakah tidak ada kemungkinan kita jadi 144.000? Ya, jawabannya apa? Jawabannya adalah, mari kita lihat ke bawah. Ke bawah, Ana.
Terus-terusan. Yang hurufnya digede-gedein. Nah ini berhenti dulu. Lihat yang diwarnain kuning. Sebagaimana umat Allah yang memelihara hukum, kita harus meninggalkan kota-kota seperti Henok. Kita harus bekerja di kota-kota tetapi tidak bermukim di dalam. Kota-kota harus digarap dari pos-pos terdepan. Kata pesuruh Allah itu, bukankah kota harus diberi amaran? Ya, bukan dengan cara umat Allah bermukim di dalamnya, melainkan dengan mendatanginya untuk mengamarkan mereka apa yang bakal terjadi di atas ini. Kita terus, ya. Kita tahu Nyonya White sampaikan gini karena belum ada teknologi. Ya, kalau kita sudah pakai teknologi, kita nggak perlu lagi pergi ke kota. Ya, karena kita mondar-mandir ke kota itu kalau kita memang sudah di tempat yang terpencil itu membutuhkan anggaran yang cukup dan tidak akan pekerjaan dalam 2 tahun ini kita bisa mencapai mereka calon-calon 144.000 di seluruh dunia. Tidak akan efektif kita datang dari satu gereja ke gereja, ya. Tidak akan mungkin kita bisa mengumpulkan 144.000. Ya, terus Ana, kita belum mendapatkan jawabannya. Jawabannya yang tadi, kalau kita tidak meninggalkan kota, lalu bagaimana? Apakah dimungkinkan saya menjadi 144.000 atau tidak ada lagi peluang saya bisa jadi 144.000? Mari terus sana. Nah ini ya, yang merah itu alasan kita memboyong adalah untuk mencari nafkah yang lebih baik ketimbang di desa. Tapi kenyataannya melalui pergaulan, kejahatan itu membangun kebiasaan jahat dan pemborosan kepada anak-anak kita. Lanjut. Nah, yang dibesarkan ini. Yang dibesarkan anak. Bentar. Masukkan anak-anak ke sekolah yang terletak di kota, di mana setiap tahap godaan sedang menanti untuk menarik dan menjatuhkan moral mereka. Maka pekerjaan pembangunan tabiat akan 10 kali lebih sulit bagi orang tua itu maupun anak-anak. Ya, jadi kalau kita tetap berada di kota, ya resiko yang kita hadapi adalah seperti ini, 10 kali lipat lebih sulit ya untuk kita bisa menjadi 144.000 ya. Maka pekerjaan pembangunan tabiat, pembangunan dan reformasi 40 tahun kita kan pembangunan dan reformasi akan lebih sulit 10 kali lipat kalau kita tetap berada di tengah kota. Kota-kota penuh dengan penggodaan. Kita harus merencanakan pekerjaan kita begitu rupa agar sedapat mungkin menjauhkan orang-orang muda kita dari pencemaran ini. Kita lihat kesulitan ini ya. Kalau yang di atas kesulitan itu bagi orang muda maupun orang tua. Ya, kota besar, pengaruh kota besar itu lebih cenderung kepada orang muda. Ya. Tapi bukan berarti orang tua itu tidak punya kesulitan. Ya, kita baca lagi yang di bawah. Sudah tiba waktunya bagi anggota-anggota kita untuk membawa keluarga keluar dari kota tempat-tempat yang lebih tenang ke tempat-tempat yang lebih tenang. Kalau tidak, banyak dari antara orang-orang muda bahkan juga banyak dari orang-orang yang lebih tua akan terjerat dan ditawan oleh musuh. Ini resiko-resiko yang kita hadapi kalau kita tetap terus berada di tengah kota. Ya. Nah, tidak ada satu dari antara 100 keluarga yang akan bertambah secara jasmani, pikirani, ataupun rohaninya dengan tinggal di kota. Iman, pengharapan, kasih, kebahagiaan akan jauh lebih baik diperoleh di tempat-tempat yang tenang, di mana terdapat ladang-ladang, bukit-bukit, dan pepohonan. Bawalah anak-anakmu jauh dari pemandangan dan kebisingan kota, jauh dari hiruk pikuk lalu lintas di jalan-jalan raya. Maka pikiran mereka akan menjadi lebih sehat, terhadap akan lebih mudah memasukkan. Ternyata akan lebih mudah memasukkan kebenaran firman Allah ke dalam hati mereka. Jadi bukan berarti sudah pasti akan lebih mudah, tapi akan bukan pasti bisa masuk kebenaran Allah itu akan bisa masuk di dalam tempat yang berada di kejauhan. Tapi katanya akan lebih mudah dibandingkan kita berada di tengah kota. Kenapa? Karena kalau kita di tengah-tengah kota, kita masih berhubungan dengan segala godaan-godaan, tawaran-tawaran menyenangkan, kenyamanan-kenyamanan dosa yang tadi kita baca dari
hal yang membuat pertahanan kita lemah. Ya. Nah, sekarang kita kembali kepada pertanyaan kita. Lalu bagaimana kalau kita tidak pindah, keadaan kita yang tidak memungkinkan, ekonomi lah dan segala macam. Ya. Apakah masih dimungkinkan kita menjadi salah satu dari 144 ribu? Jawabannya masih dimungkinkan. Ya, kita lihat dari petunjuk yang di atas ini masih dimungkinkan. Anda boleh ke atas lagi, Anda. Yang dibesar-besarkan aja. Jadi masih dimungkinkan, saudara. Ya, walaupun potensinya kita untuk kalah sangat besar. Ya, coba geser lagi ke atas sana. Ya. Nah, 10 kali lipat lebih sulit. Ya, jadi ini harus suatu resiko yang harus kita hadapi kalau kita tidak mau pindah, ya inilah ya, resikonya, yaitu 10 kali lipat lebih sulit. Kita pindah ke desa di tempat yang terpencil aja belum tentu kita bisa memenangkan diri, apalagi kita berada di tengah-tengah segala godaan. Ya, kita gagal 3,5 tahun, murid-murid Yesus gagal, itu karena dia masih berada di dalam kondisinya yang sebelum. Dia masih dengan manusia lama. Nah, kita sendiri sekarang tanpa ada seorang Yesus di tengah-tengah kita. Kita kemarin sudah terbukti kita nggak berhasil merubah diri kita. Nah, di dalam periode 40 hari ini di mana kita wajib untuk berubah, otomatis kita punya perjuangan akan lebih jauh lebih sulit. Ya, kalau dulu kita gagal, kita otomatis berpotensi juga akan gagal 10 kali lipat. Tapi masih ada kemungkinan. Jadi artinya saudara-saudara, perjuangan saudara, kalau saudara tetap berada di tengah kota, artinya saudara harus siap dengan konsekuensi bahwa saudara akan punya perjuangan lebih berat ya untuk memenangkan. Kecuali saudara mau kalah. Ya. Terutama orang-orang muda yang di bawah. Terutama orang-orang muda yang tidak mau pindah, itu otomatis dia akan lebih berat. Ya, kalau orang tua aja di atas 10 kali lipat, ya anak-anak lebih 10 kali lipat, apalagi orang muda. Ya, oke, geser lagi anak. Nah itu dia. Jadi kita akan berpotensi terjerat kalau di tengah-tengah. Jadi artinya perjuangan saudara akan lebih keras. Tapi jangan khawatir, tadi sudah ada janji dari Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan kemampuan. Ya, Tuhan akan mengaruniakan kemampuan katanya. Yang tadi kita udah baca di dalam pendahuluan tadi. Ya, bagian yang atas tadi. Ya, ada potensi, dibilang ada satu, tidak ada satu dari antara 100 keluarga yang akan bertambah secara jasmani. Jadi artinya Anda berharaplah jadi satu dari 100. Walaupun jumlah Davidian sekarang aja jumlah 100 aja nggak ada. Jangankan 120 atau 30 orang aja belum kelihatan. Ya, artinya satu dari 100 ini masih satu hal yang agak sulit dicapai. Tapi masih ada potensi, saudara. Jadi jangan kecil hati kalau saudara yang tidak mau pindah ke tempat yang terpencil, ya walaupun ada petunjuk-petunjuk begini, masih ada di tempat yang dimungkinkan bagi saudara untuk bisa lolos. Ya. Tapi kalau saudara tetap mempertahankan manusia lama Anda, tidak ada satu petunjuk pun yang masih memberikan ruang bagi Anda untuk bisa bertahan. Tidak ada. Tapi dalam hal saudara tidak pindah ke desa, masih ada peluang. Ya. Kira-kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari hal apakah bisa kita tidak pindah? Bisa jawabannya. Tapi ingat, resiko perjuangan saudara akan lebih berat. Ya, oke. Kayaknya udah ya, anak di bawah udah ya. Kira-kira mungkin demikian ya. Ini sampai di sini dulu ya. Oke, nanti mungkin yang berikutnya kita 2 minggu yang lain. 2 minggu lagi. Oke, kita kira-kira pembelajaran sahabat ini kita hentikan sampai Kalau ini jadi cair. kita akan lanjut 2 minggu lagi. Kita diskusi setelah kita tutup sahabat. Mari kita bertutup di dalam doa yang memimpin kita mungkin